gue cukup paham trauma generasi 98 itu. gitu ya, bagaimana 98 itu membawa luka, membawa trauma buat banyak orang, dan salah satu hal yang memungkinkan itu terjadi kan militerisme. Ketika kelompok militer diberikan kekuasaan, diberikan keleluasaan untuk masuk ke ruang-ruang sipil, ruang-ruang sosial, ruang-ruang politik, nah itu sangat mungkin terjadi yang namanya abuse of power. Jadi ada banyak hal yang nggak terjawab itu, kenapa poin-poin revisinya mengarahnya ke sana. Mau sekeras apa pemerintah atau penguasa berusaha nggak peduli gitu ya, at the end of the day itu bakal berpengaruh seminimal-minimalnya ke market IHSG. Dan buku tuh kayak sesuatu yang aku nggak tahu belakangan ini di banyak tempat, mungkin risetku juga nggak terlalu luas ya, itu naik ya, rising. Geliatnya ya. Untuk komunitas-komunitas. Komunitasnya sih ya, iya, lagi terutama hidup yang banget nih. Jadi kayak statement itu, orang ke toko buku itu kayak Untuk pernyataan perlawanan. atau ya macam-macam. Nah, Membaca adalah melawan. nah kalau menulis apa? Melawan lebih lantang. Membaca kan adalah perlawanan. Kalau menulis adalah memberi amunisi untuk mereka yang mau melawan. Itu dong. Menolak kalah. Menolak kalah. Kegiatan-kegiatan lo menulis sejak kapan sebenarnya dimulai? Kalau hobi dari SMP, cuma kan kayak ya nulis-nulis puisi. Sadis. Oke, nulis puisi. Kagak. Ya, Oke. anak zaman itu kan pakai buku file gitu kan, yang pakai Ya, kertas, bolong-bolong. diisi, ya bolong-bolong ya, nulis-nulis lirik lagu, nulis-nulis puisi, ya apa yang lagi dipikirin. Cuma ya nggak seserius itu. Baru intensnya pas kuliah. Karena berkenalan dengan ya itu buku-buku Pram, terus tulisan-tulisan Suhoki, sama catatan pinggir Gunawan Muhammad. Tiga itu. Iya, itu yang bikin gue. Pram apa yang paling kuat Bumi mempengaruhi Manusia. Bumi Manusia. Karena gue dapat itu di kelas filsafat manusia. Dapat tugas. Lu review buku. Ngulas buku. Kuliah kan psikologi. Iya. Tapi ada filsafat manusia. Ada kelas filsafat manusia. Siapa dosennya? Waduh, si Tohang siapa ya? Oke. Pokoknya. Terus tugasnya adalah mereview buku. Bukunya udah disiapin sama dia. Dikasih pilihan ada 20-30 judul gitu. Nah, gue kebetulan dapatnya Pram. Padahal diundi. Waktu itu diundi, bukan gue. Gue nggak tahu sama sekali waktu itu. Siapa ini Pram kan? Dapat buku itu, barulah gue cari bukunya. Gue baca. Oh ya lanjut lah, semua teknologi buruk diberesin, dan yang beberapa yang lain juga dibaca kan kayak. Oh ternyata. Ya khususnya di Bumi Manusia itu kan tentang seorang jurnalis. Persis. Ya, si Minke itu kan gimana dia bisa berjuang lewat tulisan gitu, melawan ketidakadilan, melawan kebatilan, ya kayak gitu-gitu sih. Terus baca buku tulisan-tulisan catatan pinggir yang edisi awal-awal tuh, apalagi kan kayak wah gila ini bisa mengkondens pikiran dari filsuf sana, buku sini, kejadian politik, kayak concise. Iya, gimana caranya nih gue bisa nulis kayak begitu. Kebetulan juga memang waktu itu banyak tugas yang memang menulis di psikologi. Oh iya? Yes, banyak tugas yang memang menulis. Di semester awal aja itu ada kelas penulisan ilmiah, namanya penulisan ilmiah, tapi setengah semester pertama itu resensi film. Tiap minggu tugasnya itu dulu. Sebelum yang berat-berat nih, lu ngeresensi ngebedah jurnal, macam-macam. Lu nonton film, terus lu tulis ulasan lu, review lu terkait film itu. Tahun berapa kira-kira lu kuliah? Gue kuliah 2007, masuk 2007. Lulus 2012. Film apa yang lo review, ingat nggak? Satu yang tahun itu kuat? Enggak lagi. Oh, 50 First Dates. Itu sempat. Terus kayaknya film superhero juga sempet. Beneran nggak diiniin, bebas. Random aja. Film apapun nonton selama setengah semester, fokus di situ. Jadi ngebenerin dasarnya dulu. Ngebedain dipukul dan di rumah, kan nulisnya disambung apa dipisah, yang kayak gitu-gitu. Kapan lu pakai titik, kapan lu pakai koma, sebuah kalimat tuh utuh kalau udah ada apa aja sih. Kayak tertib berpikir dengan tulisannya. Iya, itunya dulu dibenahin, baru habis itu
setengah semester berikutnya bedah jurnal, Oke. bikin tulisan argumentatif, baru di sana. Jadi tiap minggu pasti ada tugas nulis di psikologi. Iya, iya. Ya entah nge-review buku film, ngebedah jurnal, bikin biografi orang-orang terkenal, suruh analisa pakai teori psikologi, teori kepribadian. Iya, iya. Gue kayaknya pernah bikin review soal Hitler. Ya karena kan justru mesti yang aneh-aneh kan. Iya, iya. Kira-kira kenapa dia bisa kayak Oke, gitu. iya. Jadi bacain masa lalunya, Pakai teori kepribadian. iya, kejadian-kejadian. Apa bedahnya pakai apa? Ya pakai Analitik, Freud Freud ya, ya, pakai oke. psikoanalitik, pakai humanistik, yang kayak gitu-gitu lah. Oke. Udah lupa. Terus ketemu Suhaginya? Udah 20 tahun yang lalu. Ketemu Suhagi kan Gunawan Muhammad. Terus Film sebelumnya- dong. Oh, film. Filmnya ini dong, Riri. kembaran gua dong, Nicholas Saputra dong. Dari film itu. Awalnya dari film itu, gua nggak tahu dia rilis bioskop kapan ya, tapi waktu itu pokoknya pas Film kuliah itu gua pas lagi nonton. naik. Pas Iya, kuliah iya, gua iya. nonton. Gua tuh lupa. Coba Suhogi. Karena barengan itu kan dirilis catatan demonstrannya oleh Sebenarnya kan Kepustakaan 2005 sebelum gue kuliah. Tapi waktu itu gue lupa apakah pernah diputar, kebetulan di kampus gue ada komunitas pecinta film. Jadi suka muter film terus diskusi, atau gue minjem DVD-nya deh kalau nggak salah. Terus gue nonton, terus jadi tertarik kan, wah siapa nih, baca buku-buku catatan harian seorang demonstran kayak gitu-gitu. Ya berkenalannya di sana, dan ya intinya bisa kayak gitu juga ya nulis ya. Jadi terinspirasi lah. Dan dia naik gunung juga kan. Yes. Catatan-catatannya itu memang membuat kita ngerasa. Yang seru kan itu catatan-catatan dia pas lagi naik gunung, ompreng ke sana, jalan kaki, numpang ke warung, ngobrol sama warga, yang kayak gitu-gitu loh. Atau catatan perjalanan dia ke Amerika itu juga menarik. Ya, itu mewarnai kuliah-kuliah lo psikologi di awal ya. Ini awal pertengahan. Awal pertengahan. sampai pertengahan. Lalu kan kemudian lo menyelesaikan psikologi, lalu ambil S2 juga kan? Psikologi lagi. Yes. Gue suka sama ilmunya. Suka Gua sama memang ilmunya. suka sama ilmunya. Menurut gue menarik ngebedah manusia gitu ya. Kenapa manusia begini, kenapa manusia begitu, kenapa ada manusia yang Beginu. aneh, ya kenapa ada yang beginu. Itunya menarik, khususnya psikologi sosial. Psikologi Gue sosial. memang tertarik banget. Kalau dulu di kuliah gue itu memang ada peminatan. Di 2 atau 3 semester terakhir itu ada peminatan, yang kita bisa milih. Salah satunya adalah itu, Psikologi sosial itu salah satu yang paling gak laku sebenarnya. Yang paling laku psikologi klinis sama industri organisasi. Ya, karena itu diserap oleh. Udah paling jelas, lu lulus mau ke Perusahaan sana, udah kemana. paling jelas gitu ya. Oke. Yang berikutnya pendidikan, itu juga masih jelas. Lumayan, Ya, pendidikan ya lu berarti di sekolah habis ini. Yang paling gak jelas memang Psikologi sosial. Lu ngapain lu lulus dari sini? Cuma dari sana justru jadi belajar kan, yang sebelum-sebelumnya kita taunya bahwa intervensi manusia itu di level mikro, kan pendekatannya satu persatu gitu kan. Tapi itu apa yang terjadi pada manusia, apa yang membentuk manusia tidak akan pernah bisa dicabut dari level meso dan makronya juga, level sosialnya juga. Nah, itu yang dipelajari di psikologi sosial kan. Oke. Makanya gue tertariknya di situ, bukan yang ngasih konseling satu persatu. Iya, iya. Nggak cocok aja buat gue. Kayaknya orang ngobrol sama gue malah stres deh. Makanya psikologi sosial kayaknya kayak lebih jadi kayak organize Yap. community atau bahkan negara itu ya. Gede. Iya, ya itu yang sering dilupakan kan. Orang berpikir bahwa mental health itu pendekatannya selalu intervensi individu. Dia harus ke psikolog, dia harus minum obat, dia harus healing dan lain sebagainya. Tapi lu tuh nggak bakal stres kalau negara lu dikelola dengan benar. Kalau ada ruang-ruang publik, kalau transportasi umumnya benar, ya kemungkinan dan faktor stresor lu tuh berkurang loh. Kalau itunya diselesaikan, nah kan itunya yang seringkali dilupakan. Jadi psikologi sosial itu lebih kayak memberikan tanggung jawab sebuah komunitas Ya, atau melihat organisasi lebih luas. di luar, bahwa tiap-tiap orang juga punya peran Yes. untuk melakukan perubahan. Kadang-kadang kita terjebak kayak gini nih, Ki. Gue sering mengutip sih, tapi gue dalam hal tertentu sepakat, meskipun juga betul bahwa ada faktor sosial. Kayak Jalaluddin Rumi kan bilang kita
kemarin kita cerdas, kita ingin mengubah dunia, tapi hari ini saya bijak, saya mengubah diri Iya, sendiri. ngubah Itu diri kan kayak sendiri. sama psikologi sosial bertentangan. Nah, itu gimana menjelaskannya, Ki? Oh enggak, menurut gue sih nggak bertentangan bahwa memang ada aspek-aspek yang di tataran individu yang memang harus dibenahinya. Oke. Aspek di tataran individu, lalu ada juga yang di tataran lingkungan terdekat, itu yang harus dibenahi juga. Kayak kalau kitanya udah benar, tapi keluarga kita toksik, lingkungan kerja kita toksik, itu lama-lama kan akan mempengaruhi kita juga. Iya. Kalau udah di lingkungan terdekat, ya di level yang lebih makronya juga, kebijakan, sistem pendidikan, akses ke kesehatan, yang kayak gitu-gitunya juga kan sebenarnya perlu buat diperhatikan. Kayak di sini ketika layanan psikologi sudah mulai ditanggung oleh BPJS, ya mendingan. Kalau sebelumnya kan susah Personal. banget mengakses itu. Iya. Iya, jadi ya itulah, itu juga kan peran dari UU Kesehatan Jiwa juga. Ya, jadi memang harus ada yang di tataran itu. Gitu. Tapi minat lo ke psikologi sosial, petnya di mana? Selain ini bacaan, kayak bacaan emang sosial Dosen banget sih. ya? Hah? Dosen. Dosen-dosennya kebetulan memang unik-unik. Dosen-dosen psikologi sosial waktu itu, dan sering ngasih thought provoking inilah, tugas-tugas yang thought provoking gitu. Oke, lu sekarang bikin body system sama anak jalanan. Lu harus temenan sama dia selama 1 semester. Lu harus kulik hidup dia tuh gimana. Oke. Kenapa dia milih jadi anak jalanan? Ya udah, ada yang tugasnya, oke, lu harus interview PSK. Kalau gitu lu cari PSK, lu interview kenapa dia di situ. Kira-kira intervensi apa yang bisa lu lakukan. Oke. Jadi tugas-tugas kayak gitu yang Provoking langsung banget. iya, bikin kita langsung turun gitu ke isu-isu yang menyentuh di masyarakat, yang bikin kayak, oh ya bener juga nih, isunya kompleks nih. Konseling doang nggak akan nyelesain ini semua kan, ada hal-hal lain yang harus dipikirkan. Jadi itu sih ada sejumlah dosen-dosen yang memang ya progresif lah, katakanlah progresif, dan memperkenalkan kita dengan isu-isu itu, mulai dari isu narkoba, penyalahgunaan narkoba, isu bullying, isu anak jalanan, pekerja seks komersil, penggusuran, semua isu-isu itu jadi terpapar bahwa ada hal lain di luar sana, di luar ruang konseling yang harus dipikirkan. Itu yang bikin gue lebih berminat ke psikologi sosial. Makanya pas S2 pun, kebetulan kampus gue waktu itu baru buka juga, gue kayak angkatan ke-3 apa ke-4, psikologi, intercultural psychology. Intercultural Ya, psikologi temu budaya. Jadi gimana kita ngebedah berbagai isu dari sudut pandang yang sedikit lebih besar nih budayanya. Gitu. Kenapa bisa terjadi konflik antara dua kelompok yang berbeda? Ya mereka perspektif dan memahami dunianya beda, world view-nya aja berbeda. Gimana? Kalau nggak dicari jembatannya, common ground-nya, ya susah gitu. Itu sih. Wah, psikologi sosial mempertobatkan Oki dari ruang konseling nih. Tapi lo kan ambil juga dapat apa? Fellowship atau yang Franseda? Ya, sempat. Jadi pas gua S2, Itu tengah-tengah S2. tengah-tengah S2. Studi atau research? Riset. Jadi kebetulan ada program pertukaran pelajar mahasiswa master, tapi mahasiswa S2. Itu kerjasamanya, yang buat itu namanya Franseda Foundation. Kebetulan dulu Pak Franseda adalah salah satu pendiri Atmajaya. Dia juga lulusan dari Tilburg University, lulusan dari Belanda. Ya. Gitu ya. Nah, ketika Pak Franseda meninggal, dibuatlah yayasannya. Foundation itu. Ya, salah satu inisiatif yang dilakukan, kita harus build bridges nih. Kita harus membangun jembatan, jangan sampai terputus. Selepas meninggalnya Pak Franseda, bikin jembatan antara Indonesia dengan Belanda. Salah satunya dengan pertukaran pelajar itu. Jadi tiap tahun ada 3 pelajar Indonesia yang ke sana, 3 pelajar sana yang ke sini. Gitu. Dan yang mereka exchange, mereka melakukan riset, ya terus nanti di akhir bahas risetnya apa, temuannya apa, ya intinya biar sama-sama icip-icip lah. Orang Indo icip kehidupan di Belanda gimana, mahasiswa sana juga icip-icip di sini tuh gimana. Itu kebanyakan yang apply dari, sebenarnya nggak terbatas, cuma karena ya lingkupnya di Atmajaya dan UI. Karena anaknya Pak Franseda ngajar setahu gue di UI. Mbak Eri. Ya, Bu Eri Seda. Jadi pengajar di sana, jadi ya mungkin nyebarin infonya kebanyakan di Atma dan di UI. Gitu. Belajar apa lo di sana setelah icip-icip? Belajar itu? jalan-jalan. Banyak main-mainnya. Enggak. Gue sebenarnya building foundation untuk tesis gue. Building foundation untuk tesis gue. Tadinya gue berniat untuk melakukan riset perbedaan entrepreneurship antara
orang di Indonesia dengan orang di Belanda. Oke. Awalnya mau bikin ke riset situ. soal itu, makanya gue mau studi literaturnya di sana dan lain sebagainya. Tapi ternyata udah pernah ada Yang membuat. penelitian soal itu, dan ketika ngobrol sama profesor di sana juga dia bilang kayaknya nggak relevan amat juga lu neliti ini. Gimana lu neliti fokus di Indonesia aja, lu bandingkan antar etnis. Oh, nggak harus antar Iya, negara jangan dan ngapain beda lu bandingin, benua. iya kan konteksnya juga nggak banyak kan. Akhirnya ya dipikir-pikir, ya bener juga. Akhirnya ya gue benahin studi kerangka Teorinya. risetnya, kerangka teorinya itu di Belanda, dapat tuntunan dari profesor itu, dibenahin lah teori-teori yang tadinya mau gue pakai, dibilang ini udah nggak cocok lagi, nggak coba update. lu pakai yang ini, yang kayak gitu-gitu. Kita sering diskusi, gue disuruh cari-cari buku di perpus sana. Nah pas balik gue udah tinggal ambil data, analisis udah beres gitu. Jadi Tetap lebih sama sih. mengkomparasikan tapi antar etnis di Jadinya antar etnis di ya, Indonesia. entrepreneur juga. Entrepreneurship. Oke. Jadi makna kewirausahaan bagi etnis Jawa, etnis Tionghoa dan Padang waktu itu. Oh, Itu. menarik tuh. Karena berdasarkan studi riset yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship Tionghoa dan Padang. Dan Jawa kan yang paling banyak. Dan banyak program-program pemerintah soal entrepreneurship itu kan kayak magic pill, satu kebijakan ini buat semua. Padahal beda-beda. Jangan beda-beda nih memandang kewirausahaan. Ada yang emang itu strategi bertahan hidup, ada yang jangan-jangan ya Memang bisnis gitu ya. pilihan juga, gaya hidup aja. Kayak kalau yang gue dapat dari studi gue, kebanyakan orang Jawa berbisnis, berwirausaha itu masih tetap megang nilai nerimo. Itunya masih tetap aja, jadi nggak ngoyo. Betul. Ketika Itu dagang tuh gua nggak banyak ngoyo. nemui, ya. Iya, kita nemu bahwa ya udah kalau laku ya bagus, kalau hari nggak, ini nggak ya laku mungkin ya nggak. udah. Jadi work life balance banget di situnya nemu. Itu compare dengan yang pengusaha Cina sama pengusaha Padang beda. Semuanya berbeda. Kalau di Padang yang sangat kental itu ajaran agamanya, ajaran Islamnya, dan juga tradisi merantau. Ya, itu Tradisi kuat banget merantau. Jadi itu. memang lu ini strategi bertahan hidup, lu berwirausaha, karena ya Kalau enggak lo akan iya, lu mau ngapain lagi di tempat orang gitu kan. Ya salah satu yang bisa dilakukan adalah bertahan hidup. Tapi satu hal yang gue temukan amazing juga dari orang-orang Padang adalah keinginan mereka untuk tetap give back ke community-nya, tetap membangun kampung halamannya itu tetap ada. Jadi biasanya mereka ketika ngerekrut, mereka cari memang yang sama-sama orang Padang, yang dari kampung, yang lagi ngerantau juga. Terus ketika sukses pun mereka ya bangun sekolah atau buka cabang di sana, atau ya melakukan sesuatu lah ke kampung halamannya. Nah kalau Tionghoa beda lagi, itu kan mereka udah mendarah daging. Jadi entrepreneurship tuh mendarah daging. Ada kalau ada banyak dari Jawa yang mungkin baru lulus terus kepikiran untuk berwirausaha, ketemu dengan saudara yang berwirausaha. Nah kalau dari komunitas Tionghoa itu dari kecil lu udah diajak jaga toko, udah DNA-nya kayaknya. udah dikasih tahu, iya udah DNA-nya beneran. Jadi kayak lu tumbuh besar dengan ngelihat ini adalah salah satu opsi yang paling make sense untuk dilakukan, karena orang tua lu mungkin generasi sebelumnya juga udah berwirausaha. Dan juga opsi yang lain kan agak ditutup sebelum. Ya, itunya juga betul, karena agak kan lebih politis. Yes, perjalanan sejarah juga kan membuat banyak opsi-opsi itu ditutup, sehingga satu-satunya yang paling masuk akal dan aksesibel ya jadi pedagang. Pedagang. Tapi ketika banyak yang jadi pedagang lalu hidupnya sukses, salah lagi kan? Nih aseng. Nah teman-teman lo itu kan mempengaruhi juga kan pola kemudian berpikir dan sebagainya, juga studimu. Dan akhirnya kan lo terjun menjadi, sekarang gue mengenal lo, kita ketemu udah ini ketiga. Iya. Pertama ketemu di Instagram sering banget. Kedua lo lihat gue di perempatan Nusa Iya, Loka. itu lu lagi abis nganter anak. Ternyata rumah kita nggak jauh. Kedua kita ketemu di kedai kopi Kopi. pagi-pagi. Nah gue kenal lo kan sebagai penulis yang full memberikan energi di situ. Dan itu kayak jadi, apa ya, gue ngeliat, ini gila, total banget nih sih, oke. Masa sih? Gue ngerasa gitu, karena Oh ya? menyiapkan tulisan dengan sangat concise di platform yang orang punya perhatian demikian singkat, itu nggak gampang loh. Dan gue mengalami, ini mungkin komplimen buat lo juga, gue ngerasa baca itu tuh asik. Dan akhirnya thank you. waktu yang gue spend di medsos menjadi lebih panjang jadinya. Karena gue baca, ya salah satunya tulisan. Di mana atau momen mana kemudian lo ngerasa ini harus gue jadikan tempat untuk
ya tadi menulis adalah memberi amunisi untuk orang yang membaca adalah pelawan. Ya sebenarnya sih awalnya ya nggak sampai sejauh itu sih. Oke. Awalnya nggak sampai sejauh itu, memang gue hobi nulis, emang ya, suka SMP nulis tadi. dari SMP udah mulai suka, SMA juga kadang-kadang nulis, bahkan pernah suatu ketika di kelas bahasa Indonesia pas SMA mendatangkan penulis. Waktu itu Vira Basuki. Oke. Kita datangkan ke SMA gua. Nah, terus waktu itu Vira Basuki nanya, "Siapa di sini yang suka nulis?" Terus orang-orang pada nunjuk gua pada waktu itu. Padahal ya gua nggak nulis buku, nggak apa ya, hobi aja, nyoret-nyoret gitu ya. Ya, jadi memang dari SMP, SMA sudah ada kesukaan untuk menulis, tapi lebih intens nulisnya pas kuliah. Yang tadi Pada saat kuliah, dengan berkenalan dengan karya-karya Pramudia, Gunawan Muhammad, Suhoki, gue belajar bahwa menulis tuh nggak cuma melontarkan pikiran lo aja, tapi bisa ada dampak yang lebih besar daripada itu. Lu bahkan bisa mengubah sesuatu, bisa mencerdaskan orang gitu. Jadi memang arah ke sana atau mimpinya ya mungkin udah ada dari sejak kuliah. Cuma kan ya nggak akan langsung sampai ke titik sana gitu kan ya. Jadi cuma sesekali menulis, seiring selepas kuliah pun masih tetap suka nulis, tapi ya nggak seintens itu. Mungkin satu pengalaman yang cukup berdampak itu justru pas udah dikit lagi lulus gitu ya. Yang S2 atau S1? S1. Pas S1 dikit lagi lulus, gue udah ngeliat, gue ngebaca, gue emang suka baca Kompas, ada satu tulisan dari mahasiswa waktu itu di harian Kompas. Gue nggak pernah nemu di opini. Di kolom opini, gue nggak pernah nemu kan. Ada mahasiswa nulis di opini. Waktu itu gue masih inget banget, sampai sekarang masih kontakan sama penulisnya itu, Mas Herlianto. Sekarang jadi dosen filsafat. Aku lupa di Jawa Timur kalau nggak salah. Waktu itu menulis tentang pergerakan mahasiswa. Vakumnya pergerakan mahasiswa pada tahun itu 2012-an. Dan gue berpikir, wah ini keren banget ada mahasiswa bisa nulis di Kompas yang biasanya guru besar, duta besar, pejabat gitu ya. Tapi ada hal yang gue kurang setuju sama si Herlianto. Dan sebagai mahasiswa waktu itu gue berpikir, kayaknya gue juga perlu nulis deh. Menantang diri sendiri. Momen itu yang buat mendorong. Gue iseng, gue mau nanggepin tulisannya Herlianto ini dari perspektif yang berbeda. Masih soal pergerakan mahasiswa juga. Gue iseng nulis, gue kirim ke Kompas. Itu pertama kali tuh iseng kirim tulisan Kompas. Dan 2 minggu kemudian diterbitkan. Wow. Yap, 2 minggu kemudian diterbitkan. Ajaib, gue tahu soalnya jagain opini itu. Itu dia kan kayak ketat. Wow. Apa yang lo tidak setuju dari Herlianto itu? Dia menganggap bahwa ya pergerakan mahasiswa saat ini lagi vakum banget dan sudah mulai kehilangan gairahnya, dan kita harus selalu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Kalau yang gua nggak salah tangkap ya. Khususnya waktu itu memang dia membahas tentang kejadian mahasiswa yang bakar diri Sondang. Aku lupa nama lengkapnya, tapi belum lama. Itu peristiwa yang memicu tulisan itu. Peristiwa yang juga memicu tulisannya Herlianto. Ya terus aku lebih ngambil perspektif bahwa ya kan sebenarnya ini juga bukan salah mahasiswanya doang loh. Ada banyak kebijakan NKK-BKK, pasca reformasi dan lain sebagainya yang membatasi ruang gerak dan juga aktivitas buat mahasiswa. Di sebagian kampus juga mahasiswa ngumpul aja udah susah. Nggak ada ruangan buat berkumpul, nggak ada kantin buat saling ini kan, dan terus mereka dituntut buat lulus cepat dan lain sebagainya. Jadi jangan semuanya ditumpahkan kesalahannya itu ke mahasiswa. Oh ini udah pendekatan sosial nih. Sosial. Udah ke sana. Dan juga bukankah lebih baik kalau pendekatannya itu waktu itu gue gunakan triple helix collaboration antara akademisi, juga mahasiswa, swasta dan pemerintah gitu kan. Kenapa harus selalu saling berseberangan kalau bisa melakukan kolaborasi yang produktif? Itu sih poin tulisan gue saat itu. 2 minggu dimuat. Dan dimuat. Dan yang ngasih selamat bukan teman-teman gue, dosen. Pasti kan yang baca dosen. Karena dosen itu ngerasa, gila nih anak udah bahas, gue aja mungkin belum gitu kan. Itu dia. Jadi di situ yang wah, menulis ada berdampak juga ya ternyata tulisan gue juga jelek-jelek amat ya. Ya jadi ya kadang ngirim, kadang ditolak, tapi kadang diterima juga gitu ya. Sama harian Kompas. Tapi waktu itu gue nggak bekerja di bidang tulis menulis, nggak bekerja di media, sehingga ya nulis cuma di waktu senggang,
Paling waktu itu di Facebook, nulis di status Facebook tuh. Panjang tuh. Ya, kalau misalnya lagi ada isu-isu apa, kadang Lo tanggapin bahas. di situ. Tapi ya sesekali aja lah, nggak seintens itu sampai pandemi. Karena gue waktu itu fokus ngembangin bisnis, kuliah S2, terus habis itu ngembangin bisnis. Iya, soalnya tesisnya juga soal bisnis kan. Iya, tentang nggak proven berwirausaha. lo kalau nggak mau Nah, berusaha. jadi selesai bikin tesis tentang kewirausahaan, gue mulai berwirausaha juga. Oke, wirausaha apa? Gitu, di bidang Ya, teknologi. teknologi, oke. Di bidang teknologi, iya gue fokus di situ sampai Pandemi. datanglah pandemi. 2020. Sampai datang pandemi 2020, lokasi usaha gue ditutup. Kan gedung semua saat itu Iya, ditutup kan. Selama 2-3 bulan lah ya, terus habis itu berangsur-angsur boleh buka tapi terbatas. Karena tempat usaha ditutup, gue bingung ngapain di rumah. Yang tadinya fokus ngurusin itu Usaha. bisnis, jadi ya di rumah doang kan waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pikir udahlah, daripada kagak ngapa-ngapain nulis lagi aja. Lebih sering nulis waktu itu. Dan waktu itu yang sebelumnya nulis di Facebook, nulis di blog, gue pikir kayaknya sekarang udah nggak ada orang buka blog dah. Oke. Ya, gue sendiri juga berefleksi, gue lebih banyak menghabiskan waktu di Media Instagram, sosial, di media sosial, Twitter dan Instagram pada waktu itu kan. Ya udah, gue lebih banyak aktif di dua itu aja, di Twitter dan juga di Instagram. Meskipun sempat minder juga kan, Instagram foto ya harusnya ya. Platform sharing, foto sharing platform kan sharing platform. harusnya. Cuma gue udah mulai, ada yang udah memulai juga kok sharing-sharing tulisan di teks, iya pakai teks di Instagram. Ya udahlah, coba aja. Jadi ya mulainya dari situ, dan ternyata ada yang mengapresiasi, ada yang merasa terbantu, ada yang sering-sering dong nulis gitu. Ya mungkin mereka juga nggak ada kerjaan di rumah, ngapain kan. Jadi wah, ada tulisan nih, jadi ada kerjaan gitu kan. Atau suaranya dilantangkan juga dengan tulisan-tulisan. Mungkin ada yang merasa. Iya ya, gua salah satu yang bikin gue semangat nulis ya ketika lu nyuarain apa yang mau gue suarain, cuma gue nggak tahu gimana cara nulisnya gitu. Ya udah, jadi mulai sejak pandemi gue lebih intens, lebih sering berbagi tulisan lewat sosial media, dan itu terus terbawa sampai hari ini. Gitu. Dan lo kan juga bertumbuh di situ kan, yang tadinya free, lalu kemudian ada model subscription ya untuk ya betul. para itu follower semua ya. Uji coba aja, trial and error, bereksperimen, karena gue juga mengakui gue juga bukan orang yang nggak paham banget gitu ya soal teknologi. Jadi ada fitur apa coba, ada fitur apa coba, gitu sih, mencoba apa ya istilahnya. Kan gue suka ngajar juga, gue suka berbagi juga soal tulis menulis, soal jadi konten kreator, soal sosial media. Gimana caranya gue ngajarin orang kalau gue sendiri nggak coba. Betul, gitu nggak kan. walk the talk ya. Iya, nggak Ngomong-ngomong doang. Betul. Kan Nggak ada bukti atau. salah satu kendalanya adalah ketika jadi kreator konten adalah memonetisasi, ya kan. Gimana caranya lu survive? Kalau misalnya mau full time Jadi sebagai content penulis creator, atau gitu. sebagai kreator konten gitu ya. Kalau gue, I'm privileged enough untuk nggak bergantung dari situ. Karena kan gue punya usaha sendiri juga, jadi gue nggak harus dapat duit full. Gua Dari situ. Iya, dari situ. I'm not Itu a kayak full time. kegembiraan aja yang Yes. kemudian lo rawat ya. Yep, betul. Penyaluran hobi, passion aja, passion project aja di situ. Cuma gue juga sadar ada banyak orang yang nggak punya privilege itu. Jadi mereka juga ingin Full jadi di situ. full time content creator. Gimana caranya? Nah ya, jadi gue cobalah berbagai hal. Ada yang bikin produk digital, entah lu bikin ebook, lu bikin kursus digital, atau lu bikin template atau apa itu ya, pokoknya yang bisa dijual. Gue mencoba itu. Endorsement juga gue coba, cuma dan again itu kan sangat tergantung dari brandnya juga. Ada gak yang lagi mau sponsor, ada gak yang lagi mau pasang iklan di tempat lu, itu kan nggak bisa diprediksi, setiap bulan pasti ada, gitu kan. Jadi it's not, itu bukan satu pilihan yang paling bijak juga kalau menurut gue ya, kecuali memang lu udah ada kontrak dengan brand-brand tertentu yang setiap bulan pasti ada. Bisa diandalkan lah. Yes. Gitu. Nah yang memang setahun belakangan lagi mulai rame adalah creator support. Sebenarnya yang paling awal melakukan ini kan YouTube ya. YouTube dengan AdSense mereka. Terus mereka kembangin itu, belajar dari Twitch juga, streaming, bikin membership, YouTube membership. Jadi lu bisa support langsung, lu bisa berlangganan ke si konten creator. Ke si content creator ini, sehingga lu langsung
membantu mereka dalam berkarya, mendukung mereka dalam berkarya. Ya kalau di luar negeri mungkin ada Patreon, mungkin ada OnlyFans. In a sense kan itu creator support juga kan, creator support fund. Nah di sini akhirnya mulai dilakukan juga oleh Instagram, X juga melakukan sejak Elon Musk kan ada revenue sharing tuh. Kalau lu premium nanti muncul iklan-iklan di bawah tweet lu gitu ya, lu dapat pemasukan juga dari sana. Jadi memang ke depan arahnya kurasa akan ke sana. Jadi belajar juga soal itu, cobain juga bikinnya. Ya ternyata memang tidak semudah itu untuk ngejalanin si. Tapi lu punya privilege bahwa punya bidang pekerjaan yang secara rutin atau bisa diandalkan untuk kehidupan lu, sementara ini eksperimen yang gembira aja. Kalau eksperimen gembira aja. Ada efek bisnisnya, itu efek aja, bukan betul. Intensinya nggak di situ sebenarnya. Sampai sekarang gue tidak menjadikan itu jadi penulis dan kreator konten adalah full time job sampai sekarang, karena ya bereksperimen aja. Oke. Tadi lo kan nyebut kayak rasa kalau dalam bahasa yang lebih simpel mungkin ada panggilan bahwa lo harus menulis supaya bisa punya dampak ke orang lain. Nah, apa yang menjadi kecemasan lo, mimpi lo, atau kedukaan lo, atau ketidaknyamanan Oki gitu terhadap topik-topik yang kemudian Oki pilih sendiri? Kan banyak kan politik dan kayaknya sangat frontal nih dan berani banget itu. Kenapa menurut gue ini nih suara yang mau gue lantangkan sudah ada yang menggunakan, makanya kita tinggal restory aja atau save atau share ke orang lain. Apa Ki mimpi, harapan, dan kecemasan sendiri tentang sebenarnya ketika gue menulis itu ada dua arah ya, antara yang memang keresahan itu datangnya internal, yang memang gue rasakan sendiri, hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip, yang tidak sejalan dengan value, yang gue merasa ini harusnya nggak begini nih, idealisme pribadi. Tapi kadang juga gue melakukan yang namanya social listening. Apa sih yang jadi keresahan dari orang-orang di sekitar, dari netizen, dari teman-teman yang mungkin mereka mau menyuarakan ini tapi nggak tahu gimana caranya. Nah itu yang kadang juga membuat gue menulis soal berbagai isu, gitu ya kan. Banyak yang bilang lu kalau jadi kreator konten, lu kalau jadi influencer, lu harus milih niche lu tuh di mana, gitu. Apa bidang yang lu bahas? Gua nggak melakukan itu, gitu ya. Jadi apa yang lagi gua mau bahas, gua bahas. Kadang gua bahas bisnis, kadang gua bahas politik, kadang gua bahas sosial, kadang gua bahas psikologi, kadang gua bahas relationship. Lu kalau lihat tulisan gua itu random, super random. Tiba-tiba film. Iya, kadang bahas buku, kadang bahas film. Jadi apapun yang memang gua pengen nulis, jadi keresahan ya gua tulis, gitu. Jadi kalau gue pribadi, value-value yang memang paling banyak menimbulkan keresahan dan akhirnya gue tulis itu nggak jauh-jauh dari Pancasila sebenarnya. Tentang kemanusiaan, tentang demokrasi, tentang keadilan sosial, tentang persatuan Indonesia. Nggak jauh-jauh dari situ, kecuali sila pertama aja. Karena gue tidak seberiman itu. Ya topik-topik yang sebenarnya emang jadi concern para pendiri bangsa ini ya. Yang sampai sekarang kan belum ada yang beres kan di bidang-bidang itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab aja enggak, gimana mau adil? Itu kan. Lalu tadi kan juga menyebut soal keresahan dengan social listening. Berarti lu melakukan riset untuk topik-topik yang akan lo bahas. Nggak sampai yang riset terstruktur, sistematis tapi kan pasti lo melakukan upaya untuk dari kolom komentar, orang-orang yang komen di tempat gue, dari DM yang gue terima, juga dari algoritma. Ketika gue buka Instagram, apa sih nih yang lagi muncul berita-berita apa, terus gue baca kolom komentarnya, apa sih yang belum terjawab. Misalnya lagi ada isu soal korupsi Pertamina, waktu itu lagi banyak isu soal itu. Tapi di kolom komentar banyak orang bingung, ini sebenarnya ada oplosan apa enggak sih? Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan, yang bla 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 bla. Banyak hal yang belum terjawab, yang gue rasa mungkin gue bisa ngasih informasi, refleksi yang mungkin membantu. Ya udah, akhirnya gue bahas soal itu. Gitu. Topik terakhir kan lo soal difungsi ya? Revisi UTNI. Nah itu risetnya gimana, dan kemudian lo menyuarakan sebuah analogi yang buat banyak orang langsung kena tuh. Oh iya nih. Gimana Ki? Kalau risetnya gimana, kebetulan ya karena lumayan lama aktif di media sosial, jadi banyak berjejaring juga lah, berkenalan dengan teman-teman aktivis, dengan teman-teman jurnalis, dengan teman-teman akademisi yang juga punya concern yang mirip-mirip lah, nggak jauh-jauh. Ada irisannya lah ya. Termasuk soal ini. Jadi gue banyak baca dari
bijak demokrasi, dari Think Policy, mereka Iya, melakukan analisa soal ini, bahas dari Kontras juga mengeluarkan Yang kemarin demo di postingan, betul. Hermon. Lalu dari Bu Bivitri Susanti itu juga banyak membahas soal ini dan juga ngikutin juga proses yang terjadi. Ini kan sesuatu yang secara proses juga banyak yang dilewati kan, Ya. dibuat dengan sangat terburu-buru, sangat dipaksakan gitu, nggak masuk prolegnas sebelumnya, tapi tiba-tiba akhir Februari masuk sebelum Lebaran besok nih rencananya diketok Palu kan, 20 Maret. Jadi ya ada banyak kejanggalan, ada banyak hal yang belum terjawab, ada banyak proses-proses yang harusnya partisipasi publiknya lebih banyak. ada lagi, karena berdasarkan undang-undang, pembentukan undang-undang, meaningful participation itu harus ada. Dan ini yang dilewati atau diabaikan lah ya. diabaikan ya. Kalau nggak digedor-gedor di hotel ya mungkin beneran nggak ada ruang untuk itu kan. Baru setelah itu diundang. Ada juga yang udah diundang, udah nyampe gedung DPR nggak boleh masuk. Itu ada juga loh. Kelompok masyarakat sipil yang seperti itu. Jadi memang ada banyak keresahan sih soal itu. Dan gue sendiri juga kan berasal dari kelompok minoritas, ya kan, yang salah satu paling terdampak pada saat 98. Jadi ya gue cukup paham trauma generasi itu. gitu ya, bagaimana 98 itu membawa luka, membawa trauma buat banyak orang, dan salah satu hal yang memungkinkan itu terjadi kan militerisme. Ya, ketika kelompok militer diberikan kekuasaan, diberikan keleluasaan untuk masuk ke ruang-ruang sipil, ruang-ruang sosial, ruang-ruang politik, nah itu sangat mungkin terjadi yang namanya abuse of power. Jadi ada banyak hal yang nggak terjawab. Itu kenapa poin-poin revisinya mengarahnya ke sana. Gitu. Seolah-olah kita nggak ingat perjalanan yang dulu kita lalui. Dan ini kan, ini bukan dui fungsi ABRI, ya kan banyak yang bilang seperti itu. Ini udah bukan, udah nggak ada ABRI kan, bahkan udah pisah TNI dengan polisi gitu kan, udah pisah juga. Jadi ya kayaknya kita harus read between the lines juga kan, kita harus bisa read beyond the text juga, meskipun sudah bukan dui fungsi ABRI, tapi kan esensinya perluasan kewenangan mereka di luar hal-hal militer, di luar pertahanan negara, itu kan yang harus kita hindari, itu yang harus kita khawatirkan. Apalagi lucunya ya, gue sempat baca juga, nonton pada saat Pak Menteri Pertahanan itu ke DPR menjelaskan kenapa sih ini harus perlu direvisi. Itu nggak nyambung loh antara latar belakang, antara masalahnya dengan solusi. Di latar belakang dibilang kondisi global, geopolitik, adanya ancaman-ancaman asimetris, perang siber, dan lain sebagainya. Solusinya diperluas nih, militer-militer ini bisa memimpin lembaga-lembaga yang tadinya nggak boleh diisi oleh militer. Kan agak nggak nyambung. Lalu usia pensiunnya juga direvisi, diperpanjang. Yang tadinya 55 untuk bintara, lalu 58 untuk perwira dimundurkan kan, jadi di atas 60 masih tetap bisa. Kan nggak sesuai nih, tujuan awalnya apa sih? Masalahnya geopolitik, kondisi global, tapi solusinya hal-hal seperti itu. Gitu. Bukan berarti gue menolak adanya revisi UU TNI. Kalau memang ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat TNI lebih profesional, ya monggo gitu kan. Tapi ya lagi-lagi harus jelas nih reasoningnya. Gitu loh, masalahnya apa, kita kaji, alternatif solusinya apa, mana yang paling baik, ya udah itu yang dilakukan. Itu kan kayak nggak ada alternatif, tinggal lo pilih ini. Iya, tiba-tiba udah ada. Terima atau enggak? Jadi ya banyak lah kekeliruan berpikir yang harus kita benahi di situ. Nah, lu kan membaca banyak hal, fenomena juga berjejaring, lalu kemudian menyarikan, oh ini duduk perkaranya kayak gini. Lalu kemudian lu membahasakan itu dan memberi analogi-analogi dengan referensi-referensi yang kemudian bisa masuk. Itu prosesnya gimana, Ki? Lu kan buat ibarat, kalau gua nggak salah itu yang sabuk pengaman ya? Iya. Itu gimana ketemu itu dan kemudian orang pengaman. Oh iya ya. Gimana Ki? Sebenarnya tadi gue rada galau tuh mau pakai Pakai analogi itu. yang mana. Jadi akhirnya gue pakai analogi sabuk pengaman kan, bahwa
Dulu ada masa kita nggak pakai sabuk pengaman. Dan ya fine-fine kan? aja dulu kayaknya. Dia Malah keren. rasa fine-fine aja gitu kan. Sampai studi dan sejarah menunjukkan bahwa kalau pakai sabuk pengaman ini lebih baik loh buat semua orang. Akhirnya ya udah kita adopsi aturan itu. Fatality-nya berkurang. Fatality-nya berkurang tuh. Tetap ada kecelakaan, tetap ada yang meninggal, tapi kan berkurang. Nah, setelah itu tiba-tiba ada anak muda yang nggak tahu sejarahnya. Dia bilang, gua nggak suka nih pakai sabuk pengaman. Udahlah, cabut aja aturannya. Gitu. Nah, akhirnya aturannya dicabut. Nah, ini kan yang kurang lebih terjadi juga kan. Sekarang ada orang-orang yang mungkin alpa sejarah atau secara sengaja ingin mengaburkan sejarah gitu ya, mengubah aturan yang itu salah satu poin amanat reformasi yang menurutku cukup membanggakan. Iya, iya. Karena reformasinya itu di tubuh tentara datang dari tentaranya sendiri. Dan tentaranya masih ada semua. Dan tentaranya masih ada loh yang bilang bahwa ya udah kita fokus aja, kita kembali ke barak, ya kan? Masih ada orang-orangnya gitu loh masih. Jadi dibilang nggak tahu sejarah nggak mungkin lah, gitu kan? Jadi sepertinya usaha untuk mengaburkan sejarah, gitu ya. Ya udah, gue coba bikin analogi seperti itu yang sederhana, harapannya orang bisa lebih paham. Tadinya gue juga mau bikin yang satu lagi itu vaksin. Analoginya vaksin. Gimana tuh? Ya dulu sebelum ada vaksin banyak kasus, banyak yang meninggal, terus ada nih vaksin. Tapi kan belakangan ada banyak gerakan-gerakan menolak vaksin. Ya mereka ini nggak tahu loh bahwa kita sampai ke titik ini tuh ada karena vaksin itu. Iya, ada fakta sejarahnya, ada proses yang terjadi gitu ya. Sehingga ya banyak gerakan menolak dan beneran terjadi di Amerika Serikat banyak penyakit-penyakit yang harusnya sudah berhasil selesai, udah dieradikasi. Karena ada anti vaksin muncul yang lagi, berupa sejarah ya kan? itu. Berbagai penyakit-penyakit itu. Jadi ya kurang lebih kan esensinya sama dengan revisi UTNI saat ini. Nah, tulisan-tulisan lo itu kan sebenarnya punya resiko ya. Setidaknya kan karena kelantanganmu dan pilihan diksinya. Dan ya ini mungkin keleluasan di media sosial ya. Kalau di media Arustama pasti nggak bisa tuh lo pakai kata GOBLOK gitu atau TOL dan sebagainya. Tapi ya gue cuma mau konfirmasi aja, resiko itu bagaimana lo merespon kalau ada, kalau nggak ada ajaib sih menurut gue. Gue untuk hal yang sepele aja, banyak banget ya ini. Kalau sampai ke serangan di dunia nyata itu belum. Serangan ke dunia nyata itu, ya itu nggak ada. Paling dalam bentuk komentar-komentar yang berseberangan, DM-DM yang sifatnya memaki, menghujat, bahkan mengancam, itu ada. Tapi ya gue nggak menganggap serius yang kayak gitu-gitu sih. Kebanyakan juga dilakukan pakai akun-akun bodong dan yang lo seperti tahu itu, bahwa ini yang ya udahlah ini mungkin ada operasi politik di baliknya atau ya emang orang nggak suka aja ya. Kecuali dia pakai akun pribadi gitu ya, lu berani ngancem, nah gue mungkin bakal terusin nih ancamannya. Oke, yuk kita ketemuan aja. Gitu, itu mungkin akan gue lakukan. Cuma selama merekanya juga masih pakai akun bodong, ya gue nggak terlalu menganggap itu hal yang perlu diperhatikan sih. Gitu. Jadi ya biasa aja bermedia sosial. Ya gue sendiri juga mencoba untuk meminimalisir risiko-risiko dampaknya, misalnya dengan nggak nyebarin hoax. Ya, apa yang lo sampaikan adalah sebuah fakta, beneran harus ada fakta dan datanya nih. Makanya gitu lo baca, ya itu cara gue melindungi diri. Gitu ya, jangan sampai gue nyebarin hoax, nyebarin misinformasi, gitu ya, atau memfitnah orang. Jadi koruptor lu, padahal dia nggak ada bukti dia melakukan korupsi. Nah itu gue udah pasti salah. Gue bisa kena UU ITE dan lain sebagainya. Jadi ya ada juga hal-hal preventif yang gue lakukan. Cuma kalau masih ada yang lolos-lolos hal-hal kecil, ya udahlah resiko aja. Gitu. Dalam hal ini sebenarnya lo berkontribusi positif loh. Oh ya? Iya dong. Karena kalau kita lihat ini malah sebenarnya gue agak miris dengan banyak media, so-called media yang sebenarnya tidak serapi dan tidak tertib apa yang lo lakukan, melakukan riset, memastikan bahwa fakta yang lo dapat itu berdasarkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu jadi pijakan argumentasinya, dan argumentasinya bisa lo debat dengan orang lain karena clear kan. Seringkali banyak ya so-called media atau media-media yang ngaku sebagai media padahal enggak, itu kan malah justru menyebarkan hal-hal yang entah ketidakbenaran atau sengaja mereka menyebar itu untuk kepentingan yang lain. Itu kan salah satu yang kita prihatinkan di era-era baru-baru ini nih. 5 tahun terakhir lah itu kerasa banget. Kurasa ada banyak faktor ya. Pertama ya memang tujuan mereka mendapatkan views sebanyak-banyaknya, mendapat dengan membuat kontroversi, dengan membuat berita-berita yang sensasional,
gitu ya. Sedangkan aku memang tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan bikin hal yang bombastis gitu, enggak. Itu cuma hook yang kadang aku gunakan gitu ya buat bikin orang menoleh nih, baca nih. Betul. Udah, Kalau itu that's sih it. fine, That's itu it. masih Iya. punya Itu aja. Jadi memang aku nggak ada tujuan untuk bikin mencari 100 juta views dan lain sebagainya. Itunya memang nggak ada. Yang kedua, memang aku sangat tertarik sebenarnya dengan dunia jurnalistik. Gitu. Bahkan dulu sempat ikut kursus jurnalisme di Yayasan Pantau juga. Oke, Mas Andreas Harsono. Oke, Betul. itu salah satu bacaan zaman kuliah juga. tuh Iya, gua. makanya cukup terpapar juga Jurnalistik. dengan karya-karya Bill Kovac gitu ya, The Element of Journalism dan lain sebagainya. Jadi cukup tahu lah gimana sih caranya jurnalistik itu, kerja jurnalistik itu terjadi. Ada loh proses disiplin verifikasi, ada lo harus berimbang dan lain sebagainya. Iya, itu jadi gue beruntung cukup terpapar dengan hal-hal seperti itu, dan itu yang menjadi standar gue juga gitu, bahwa the gold standard, jangan sampai gue menyimpang dari hal-hal itu. Jadi makanya gue kenal pertama lu, gue ini wartawan mana ya? Serius gue pertama. Oh, iya. Karena metode yang lo pakai untuk mengungkap sebuah argumentasi itu metode jurnalistik banget. Ada risetnya, ada observasinya lo ngeliat, atau paling nggak observasi di social listening tadi. Yang terakhir lo kan menggunakan metode juga interview atau bertanya atau ketemu dengan orang-orang untuk klarifikasi, konfirmasi sama verifikasi, Pak. sebenarnya itu semua mirip-mirip dengan kuliah psikologi loh. Serius? Yes, Apa dengan psikologi? scientific reasoning. Oke, Proses scientific reasoning, ilmiah. bagaimana mendapat Untuk kita bisa alasan-alasan mencapai ilmiah. kesimpulan, ya kita harus bertanya dulu hipotesanya dulu apa, terus kita klarifikasi dulu, Betul. kita telaah dulu, kita cari datanya dulu, dan nanti kita cuma bisa mengambil kesimpulan sesuai datanya. Ya, nggak boleh kan? nyimpang. Ya kalau Nggak datanya lompat. bilang kita salah, ya udah kita nggak boleh bilangnya sebaliknya kan. Jadi sebenarnya ada banyak kemiripan antara kuliah psikologi dan juga kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Dan dulu ketika sebelum masuk psikologi, gue nggak tahu tuh bahwa psikologi itu seketat itu untuk menjaga, ya metode ilmiahnya itu beneran lu harus belajar statistik, observasi, wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Karena perjuangan psikologi diakui sebagai ilmu itu juga panjang. Karena sebelumnya kan apa sih lu belajar Dianggap klinik manusia? atau- Iya kan? Gimana cara ngebuktiinnya? Kuantifikasinya ya, Kuantifikasinya. setidaknya untuk Makanya dibuatlah metode yang metode-metode ketat. ilmiah yang ketat. Bahkan APA bikin standar penulisan gitu kan, untuk bikin penulisan ilmiah, mengutip itu gimana dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bisa direplikasi. Riset-risetnya itu bisa direplikasi, bukan cuma ahli nujum gitu ya, lo nebak-nebak doang, tapi ini riset ada sahih hal yang gitu. bisa diuji kemudian Betul, oleh itu sih. peneliti berikutnya. Iya, ya mirip lah dengan pendekatan jurnalistik kan, lo harus ngecek dulu ke lapangan, ada disiplin verifikasi, lo harus berimbang, jangan cuma Satu pihak aja. iya, dari satu pihak aja gitu. Jadi ya I enjoy the process lah, mirip-mirip. Tapi dulu gua waktu belajar filsafat juga senang psikologi. Setidaknya belajar Jung, lalu Freud. Ya, Jung. Freud lah setidaknya, karena itu Maslow. jadi fase Maslow. Fase di mana kita bisa menganalisa manusia dengan lebih Menarik kan? dan clear. Oh, begini ternyata. Iya. Dan fungsional buat gua, berguna banget waktu ini jadi cerita gue. Jadi dulu iya, gue silakan. awalnya kerja jadi wartawan tuh, wartawan namanya relax.com. Oke. Itu sebelum gue ke Kompas pasti. Itu 1 tahun kurang lebih. Sama Lembu Wiworojati. Oke. Dia bagian product designer, aku di content production. Jadi tugasku tuh di entertainment dan sport. Oke. Dua itu. Tapi ada tugas tambahan namanya startup kan. Wah, dapat kerjaan tambahan apa? Ini kayaknya banyak orang suka dengan astrologi. Lo bikin. Lo kenapa? Lo kan kuliah filsafat. Dikira filsafat tuh klinik gitu kan dan sebagainya. Oke, tapi gue kemudian lihat, ada basis psikologinya. Gue belajar 1 semester dan gue baca betul itu. Psikoanalisisnya Freud untuk memahami mimpi, memahami simbol-simbol. Itu gue pakai buat agak-agak ilmiah. Dan ternyata rame. Iya, karena orang kan selalu mencari hal-hal seperti itu kan. Makanya dari dulu sampai sekarang ya itu susah lah untuk dihilangkan, itu meskipun nempel juga. Iya, meskipun kalau dibilang basis ilmiahnya ya sangat bisa dipertanyakan gitu ya, astrologi dan lain sebagainya. Bahkan kalau menggunakan standar ilmiah saat ini, banyak
temuan-temuan Freud juga yang sekarang dipertanyakan loh. Ya, ya. Karena sangat subjektif gitu ya dan sulit untuk direplikasi. Itu pendekatan-pendekatan yang dulu dia lakukan, ya riset-risetnya dan juga banyak isu-isu etis gitu ya pada saat dia melakukan interview ya analisisnya juga ya banyak yang dipertanyakan kembali lah gitu. Jadi ya tapi itu bagian dari perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang makin kesini kan makin banyak tools, makin banyak alat, makin banyak teknologi yang memungkinkan yang zaman dulu mana ada. Gitu kan, jadi ya wajar lah. Ya artinya dia di era itu memang sangat roket lah ya dan bisa diterima. Pada saat itu bisa diterima. Sekarang dikritik ya wajar. Itu kekerenan ilmu pengetahuan sebenarnya. Mereka punya metode buat self-correcting lah. Gitu. Nggak jadi dogma juga kan. Betul. Nah lu sendiri membaca itu, lu menyediakan waktu khusus dan sekarang gue lihat kalau di story lu kan bukunya anjir nih. Itu belum semuanya dibaca juga, jadi biasanya gitu. Kita punya koleksi jauh lebih besar dari kemampuan kita membaca. Pasti, makanya gue menghindari mampir ke toko buku nih, mohon maaf. Karena pasti beli kan. Waktunya nggak cukup buat baca semua itu. Kadang dikirimin sama penulisnya. Kebetulan ada beberapa temen yang juga bikin buku. Tolong dong baca buku gue, review dong buku gue yang kayak gitu-gitu ada. Ada yang dikirimin sama teman-teman penerbit juga. Kebetulan punya. Karena tahu ini sih kayaknya pembaca yang lahap. Relasi lumayan baik lah dengan sejumlah penerbit. Mas, nih kita ada buku ini kayaknya lu bakal suka. Kita kirim ya. Ya boleh. Ada yang memang gue beli. Rezeki anak soleh itu. Iya, rezeki anak soleh. Udah beli tapi belum sempat baca, itu juga ada. Ada yang udah selesai tapi belum sempat gue rapihin. Yang ada di foto itu cuma yang belum sempat gue masukin lemari lah intinya. Masih nongkrong di. Ya, masih nongkrong di dekat meja kerja di situ. Kalau masalah menyediakan waktu, gue beruntung karena gue sering naik kendaraan umum. Gue sering naik transportasi umum, entah kereta atau MRT, mostly kereta dan MRT. Jadi ketika lagi di sana, lagi nggak jam padat, itu sangat mungkin untuk sambil baca, sangat mungkin. Kecuali lagi jam padat, lu bergerak aja kan susah. Betul, ya. Jadi ya udah bertahan hidup aja dulu, gitu ya. Tapi kalau lagi nggak jam padat, bisa sambil baca. Atau kadang kalau lagi ini di Kindle juga, tinggal buka iPad, bisa sambil baca-baca juga. Buku digital, ya itu sangat membantu gue sih. Dibandingkan nyetir, kan kita harus fokus ke jalan. Sedangkan di transportasi umum, minimal sehari lu punya waktu sejam. Untuk baca-baca pada saat di perjalanan berangkat dan juga pulang. Jadi itu atau sebelum tidur biasanya gue juga luangin waktu buat baca-baca lagi. Itu aja sih. Setiap hari dilakukan ya lama-lama banyak yang selesai juga. Ya? Iya. Gitu. Tapi minat khusus yang selain bahwa lo dikirim orang atau orang ngerasa ini cocok buat Oki, minat secara khusus bacaan-bacaan lo tentang apa tema-temanya? Cukup beragam sih sebenarnya. Belakangan lagi banyak mengulik agak filsafat juga. Banyak ngulik, lagi baca ulang A Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning. Dari Viktor Frankl. Lagi baca ulang itu, terus lagi baca The Terror of Death, Ernest Becker juga. Terus ada beberapa buku lain juga. Ernest Becker kayaknya baru diterjemahin lagi ya? Tahun lalu baru diterjemahin versi 40 atau 50 tahun. Sejak versi pertama. Itu banyak psikologi dan itu psikologi banget. Itu psikologi banget dan berusaha menjelaskan banyak hal di dunia. Kenapa ada perang, kenapa ada konflik, kenapa orang saling benci dan lain sebagainya. Ternyata makin kesini makin relevan kan. Meskipun sudah 50 tahun, ternyata itu relevan. Buku-buku soal Why Nations Fail, How to Stand Up to a Dictator, jadi tentang nation building dan lain sebagainya itu juga tertarik. Kadang buku-buku soal ekonomi, bisnis, itu juga tertarik. Buku biografi juga gue tertarik. Kemarin itu baru selesai baca buku Pak Mar'i Muhammad, Mr. Clean, itu juga jadi belajar banyak kan soal sejarah Kementerian Keuangan, itu gimana. Dan juga proses dari seorang aktivis, Pak Mar'i Muhammad, lalu dia bisa menjadi seorang birokrat karir dari awal, jadi dirjen pajak, lalu jadi menteri keuangan, setelah itu dia aktif di PMI dan lain sebagainya. Jadi ngelihat gimana caranya orang yang sedekat ini dengan kekuasaan, orang yang sedekat ini dengan penyelewengan, wewenang, tapi nggak melakukan itu sama sekali. Jadi dia tetap hidup sederhana, tetap memegang integritasnya sampai akhir hayat. Itu kayak, ini gimana caranya direplikasi? Gimana caranya pejabat-pejabat saat ini bisa kayak gitu? Itu yang gue sampai sekarang masih mikir. Ini kan challenge buat minat lo di psikologi sosial kan? Sosialnya dalam tanda petik busuk, tapi ada individu-individu yang bersih dan tidak tercemar atau bahkan tidak tergoda untuk ikut-ikut tercemar. Ini konsepnya adalah
positive defiant sebenarnya. Positive defiant. Jadi kasus-kasus outlier ya, pengecualian gitu ya. Tapi dia bisa positif gitu loh. Dia bisa jadi tetap hal baik di tengah-tengah kondisi yang kurang baik. Positive defiant seperti ini ya, ketika gue baca memang tidak mudah untuk mencetak Pak Mar'i berikutnya, karena ada banyak konstelasi semesta gitu ya. Ya dia kecil, ngalamin hidup susah gitu ya, dan pada saat mau masuk kuliah pun dia mendapatkan pengalaman buruk, nyaris gagal masuk UI karena ada pungli. Karena ada pungli waktu itu. Karena ada pungli dari salah satu oknum gitu ya. Kebetulan dia memang aktif di salah satu organisasi siswa ya pada saat SMA. Ya ada yang bisa membantu untuk melawan itu, dan akhirnya dia bisa masuk walaupun dia berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Terus ajaran agamanya juga sangat kuat, dan juga memang dia terus memupuk relasi dengan teman-teman aktivis, teman-teman yang bisa mengingatkan, yang bisa ngasih masukan ketika dia sudah ada lagi kurang benar gitu ya. Jadi itu yang susah kan sekarang. Sekarang kan orang berpikir ketika masuk ke politik, ya udahlah gue harus play by the rules dulu nih. Kalau gue harus masuk partai, gue harus ikutin omongan dari ketua partai dan lain sebagainya. Ya udah, nanti ketika gue udah punya kuasa, gue baru nih melakukan sesuatu. Ternyata kan itu pendekatan yang salah. Salah. Ya kan? Saya lupa. Udah banyak yang melakukan. Ya kan, udah banyak yang melakukan. Yang penting dapat kuasanya dulu. Karena lu mau melakukan apa tanpa power ya, in a way benar. Tapi ternyata ketika lu terserabut dari akar lu, ketika lu jejaring lo hilang, berkompromi dengan terlalu banyak hal, ya akhirnya lu nggak jadi apa-apa juga ketika sudah ada di dalam gitu. Ini yang dijaga banget. Ini yang dijaga banget sama Pak Mar'i. Jadi sampai malam dia masih suka nerima teman-teman aktivis muda, teman-teman dari himpunan mana buat berdiskusi, buat ngobrol. Even dia ketika jadi menteri. Bahkan ketika jadi menteri gitu, dan bahkan ketika selesai pun dari menteri, dia udah nggak terpilih lagi jadi Menteri Keuangan jelang 98, jelang lengsernya Soeharto, dia aktif di Masyarakat Transparansi Indonesia yang menjadi cikal bakal KPK. Rekomendasi-rekomendasinya menjadi cikal bakal untuk pendirian KPK. Jadi ya hidupnya memang di sana. Iya. Tapi itu kan tadi outlier ya, pengecualian di tengah. Ketika ngelihat banyak pejabat, ya outlier banget lah. Nah, proses lo mendapatkan insight dari biografi ini kan kemudian mengkonfirmasi pengetahuan atau rumpun ilmu yang lo udah punya, dan ternyata itu juga mengkoreksi atau setidaknya memberikan, oh ada ya ternyata yang di tengah situasi atau social condition yang sedemikian jelek, tapi dia bisa tetap bersinar. Tapi kan faktornya banyak banget tadi. Faktornya banyak banget. Dan nggak semua orang yang punya peluang di situ punya faktor sedemikian banyak dan kuat itu. Dan sangat uncompromising sih, sangat uncompromising orangnya, dan itu yang sulit untuk ditemui karena orang-orang yang seperti itu seringkali juga memang tersisih dari awal, gitu kan, hari-hari ini. Jadi waktu itu Pak Mar'i bisa tetap menanjak sampai atas. Menurut gue juga salut sama Orbanya sih sebenarnya ya. Memberi ruang buat dia tetap naik. Dan pada masa Orba bukan cuma Pak Mar'i kan sebenarnya. Orang-orang yang memang punya kemampuan, punya integritas itu beneran kepake loh hari-hari itu sama Pak Harto gitu ya. Kalau trennya sekarang kan nggak seperti itu. Syarat pertama yang harus dilakukan, lu mendukung gua apa enggak? Itu dulu. Bukan lu bisa kerja apa enggak. Itu kan mungkin sekarang jadi syarat keberapa. Dan kan kita tahu ada musisi disuruh mimpin perusahaan film. Apa hubungannya? Oh ternyata dia pernah bikin video klip gitu ya. Ternyata dia bikin video klip untuk Bapak Presiden. Gitu. Jadi itu ada pergeseran lah. Jadi kalau di zaman dulu meritokrasi sedikit-sedikit masih ada. Itu sekarang sudah makin tergeser, makin susah. Agak suram berarti kita melihat. Atau gelap? Agak kayak baju lu gelap. Tapi gue pakai hitam bukan karena gelap. Apa tuh? Gue belajar banyak dari Ibu Sumarsi. Oke. Ibu Sumarsi kan anaknya di Atmajaya juga. Betul. Wawan. Dan gue kalau nggak salah pernah bersinggungan meskipun nggak saling kenal. Oh ya? Karena di era itu kan. Iya. Gue juga kuliah, lalu suatu kali gue liputan Ibu Sumarsi yang aksi Kamisan. Nah ini kesalahan fatal gue sebagai wartawan. Makanya gue sekarang menjadi sangat tertib untuk
meminta reporter, editor untuk menggunakan metode jurnalistik yang benar supaya tidak ada kekeliruan seperti yang gue lakukan secara konyol. Apa sih yang lo lakukan? Jadi gini, suatu Kamis gue ikut liputan Ibu Sumarsih itu liputan mungkin aksi Kamisan ke-400 atau 500 sekian. Gue ikut dari LBH jalan. Sebagai metode gue melakukan observasi dengan data. Sebelumnya gue riset, pasti dong ini aksi Kamisan keberapa dan dilakukan oleh siapa aja, tokohnya siapa aja, nanti gue akan wawancara siapa. Gue udah di kepala gue semua tuh. Oke, gue risetnya dapet, observasinya dapet. Gue interview juga, interview banyak hal, tokoh-tokohnya yang tadinya gue wawancara, satu kelewatan. Nggak gue klarifikasi, nggak gue konfirmasi kenapa mereka pakai baju hitam dan payung hitam. Gue hanya mengandalkan pemahaman gue tentang hitam sebagai nilai kultural gue. Kalau pakai baju hitam itu tanda duka. Dan itu gue tulis besoknya, duka di depan istana. Dan Bu Sumarsih telepon, Mas Inu, itu bukan duka, kami sudah tidak berduka lagi, kami sudah tidak menangis lagi dan tidak bersedih. Gue merasa wah salah nih gue parah, ada satu karena nggak melakukan klarifikasi. Lalu apa Bu hitam itu? Dan dari situlah kemudian gue mungkin sampai sekarang gue selalu pakai baju hitam setidaknya di hari Kamis. Karena Bu Sumarsih bilang Kamis itu adalah tanda keteguhan kami untuk menuntut tanggung jawab negara yang telah membuat para korban ini melakukan aksi sejauh ini. Wah, habis itu gue koreksi di artikel berikutnya sebagai tanda bahwa itu ada kesalahan. Dan warna hitam itu kemudian sekaligus gue mengingat bahwa ada kekonyolan yang sebenarnya nggak bisa disebut sepele juga. Dan sebenarnya orang bisa, itu secara kultural mungkin dipahami, masih make sense. Tapi itu justru kefatalannya. Jadi kalau lo wartawan udah ngerasa bahwa lo bener tanpa melakukan konfirmasi, lo akan tersesat dan bisa terjebak ke situ. Betul. Nah itu hal yang sampai sekarang gue sama baju hitam tuh punya kenangan tertentu, bukan hanya karena mudah dan nggak gampang kotor, tapi lebih karena ada hal yang mengingatkan gue dari Ibu Sumarsih. Itu thanks to Ibu Sumarsih. Ini besok juga bertepatan dengan ketok palu RUU TNI dan Kamisan. Jadi mungkin akan ramai besok Kamisan. Iya, tapi ya kita nggak tahu apakah apa yang diupayakan dan disuarakan oleh teman-teman itu akan didengar atau tidak atau dituruti. Karena ya nggak tahu, pengalaman di 98 ini kan kayak momen dimana penguatan, dan ini menurut gue bagus untuk sebuah negara ya, kalau lo ngomong soal psikologi ada konsolidasi gerakan. Ada konsolidasi, ada kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan yang sangat dominan. Dan itu kan nggak bisa sekali jadi lalu terwujud kan. Ya ada tahapannya. Syukur-syukur di tengah perjalanan itu ada negosiasi yang menguat sehingga tidak meledak di ujung 98 itu. Semoga sih. Feeling gue sih ya konsolidasi demokrasinya di civil society pelan-pelan. Ya gue juga melihat harapannya di situ sih. Sejak tahun lalu Agustus peringatan darurat. Jadi sudah mulai ada kesadaran 2019 yang RUU. KPK sudah pelemahan Cipta KPK, kerja, itu kan Cipta Kerja, jadi muncul. Sudah mulai ada kesadaran kembali untuk turun ke jalan, untuk berjejaring, untuk lantang menyuarakan sesuatu. Dan kadang berhasil kan? Kadang berhasil, kayak peringatan darurat. Persis. Kan akhirnya mereka tidak melanjutkan usaha-usaha untuk itu kan. Untuk tidak patuh pada putusan MK. Dan juga berapa kali kan, meskipun nggak semuanya sampai turun ke jalan, kayak PPN 12%. Karena kita berisik. Karena kita terkonsolidasi. Ya menurutku harus dirawat. Hal-hal kayak gini tetap harus dirawat, karena mau sekeras apa pemerintah atau penguasa berusaha nggak peduli gitu ya, at the end of the day itu bakal berpengaruh seminimal-minimalnya ke market. IHSG. Dan itu kan tercermin kan? Di beberapa rentang waktu yang kelihatan ini. Jadi lu bisa pakai buzzer untuk menetralisir di media sosial, lu bisa pakai juru bicara untuk menyampaikan hal-hal yang berlawanan gitu ya. Tapi kan market nggak bisa dibohongin. Pada akhirnya kepercayaan itu tergerus dan itu tercermin gitu. Dan kalau kembali ke opini yang lo pertama sebut untuk merevisi aksi mahasiswa dari tulisan Mas Herlianto, itu kan
yang Triple helix. triple helix itu kan. Artinya Yep, yep. kekuatan dari negara, kekuatan dari civil society dan akademisi dalam hal ini mahasiswa. Sekarang kan. udah jadi pentahelix kalau gua nggak Pentahelix. salah ya. Iya, karena Udah ada jadi 5. media, Yap, ada pers juga di situ. ada hal yang sebenarnya punya ruang dan punya peran, harusnya sih nggak alergi dengan semua ini. Malah justru kan kalau dalam posisi kita punya kekuasaan atau hal yang sederhana lah, kalau kita memimpin perusahaan, ada yang vokal di tempat gue pelihara. Iya harus dong. Karena apa? Karena itu akan membuat Yes. sistem yang nggak harus Checks and balances betul, lah. membuat Ada kita checks and ngerasa juga balance. nggak nyaman-nyaman dalam arti nggak ngelihat bahwa ada gangguan di kanan kiri yang perlu kita waspadai. Yes. Dan Betul, kalau itu betul. melihat secara positif kan sebenarnya, wah ini orang-orang yang peduli semua loh Iya. dengan negaranya. Betul, kritik itu bukan tanda benci loh. Iya. Justru karena dia cinta. Karena peduli. Punya harapan. Karena cinta. Kalau udah sama sekali nggak peduli, gue bakal apatis. Gue bakal ya suka-suka lu lah, lu mau ngapain? Gue tinggal kabur, gue tinggal pergi ke tempat lain gitu kan. Tapi karena kita mengkritik, Kita karena ingin ada perbaikan, kita ingin ada punya perbaikan. harapan. Karena kita masih punya harapan dan kita masih cinta sama negeri ini, makanya kita mengkritik gitu. Dan kritik lewat tulisan-tulisan Oki itu tadi, kalau lo bilang membaca adalah perlawanan, menulis adalah memberikan amunisi untuk membuat perlawanan. Iya. Terus setelah menulis Itu nih. lumayan real gitu ya kalau kata anak sekarang, real banget nih. Karena beberapa kali tulisan-tulisan gua di media sosial itu dicetak buat jadi poster-poster aksi. Iya. Beberapa kali. Kayak, wah, sebuah kehormatan gitu ya buat gua ketika gua menuangkan pikiran, perasaan, ternyata itu beresonansi dan dicetak, dijadikan poster untuk aksi juga. Jadi ya kalau bisa jadi amunisi untuk perlawanan ya gue sih dengan senang hati menjaga itu dan memberikan itu. Ya. Gitu. Dalam hal ini lo melakukan sesuatu yang di media juga struggling soal menjadi relevan. Menjadi relevan kan artinya dikonsumsi oleh generasinya dan oleh generasi kan dijadikan kayak pegangan gitu. Nah, kita kan punya pengalaman dulu mahasiswa kalau megang Tempo bawa koran Kompas tahun 2000-an itu kan keren. Wah, ini terdidik nih. Zaman dulu ya. Sekarang kan bingung apa identifikasinya. Mungkin identifikasinya adalah bawa poster Instagramnya Oki. Enggak lah. Iya, tapi bener sih. Ada satu yang menarik juga sih kemarin itu, ada tulisan di The New Yorker ya kalau nggak salah. New York Times. Bukan, The New Yorker. Oh, The New Yorker. Oke. Itu majalah kan basicnya. The Babel era of American politics. The Babel era of American politics. Jadi ya kisah Babel ya, kita tahu ya kalau misalnya orang yang mungkin berasal Kristiani, umat Kristiani tahu dengan kisah mendirikan menara Babel yang sangat tinggi, ingin ya mencapai surga gitu ya. Karena bayangannya surga di atas. Iya, bayangannya surga di atas, tapi kan terus gagal, runtuh. Kenapa? Karena surganya ternyata nggak ada. Gua nggak mau ke situ. Tapi yang setelah itu terjadi, orang berbicara dengan bahasanya yang berbeda-beda. Terpecah-pecah. Udah terpecah-pecah, terfragmentasi sebegitunya. Itu yang terjadi saat ini di Amerika Serikat dan juga di banyak tempat termasuk di Indonesia, bahwa udah sulit untuk kita memiliki shared reality lagi. Ya kalau tadi lu bilang zaman dulu pilihan medianya terbatas, mungkin orang nonton TV juga channelnya sedikit, orang milih partainya juga sedikit, ya kan? Zaman dulu cuma ada 3 partai, itu ya. Jadi masih ada shared reality yang dibangun dengan masif, semua orang dapat knowledge yang kurang lebih mirip lah. Kalau lagi ada isu soal ini, ya udah dapat semuanya paham soal itu. Nah sekarang dengan era sosial media, dengan era media mainstream mulai ditinggalkan gitu ya, orang membangun ekosistem medianya sendiri, mengkonsumsi bahasanya sendiri. Jadi agak susah tuh sebenarnya untuk kita punya shared reality yang sama lagi, bahwa ini lagi ada keresahan soal ini gitu ya. Sebagian lagi fokus ngebahas revisi UTNI, sebagian ada yang fokus influencer selingkuh. Sebagian lagi ada yang fokus mungkin tentang perceraian artis. Sebagian lagi fokus apa lagi gitu. Jadi udah terlalu terfragmentasi, kita jadi susah untuk berbicara dalam bahasa yang sama lagi, untuk memiliki concern yang sama lagi, dan ini terjadi di banyak hal dan dibuat makin parah dengan algoritma media sosial juga. Gitu. Dan itu kayaknya di belakangan ini dijadikan strategi juga. Dijadikan strategi pecah belah juga. Betul. Dulu gue pakai bahasa istilahnya alih gaduh.
Jadi mengalihkan kegaduhan dari satu Iya, iya, kegaduhan iya, ke iya. kegaduhan yang Betul, lain. betul. Itu lagi rame soal isu A gitu, karena A terancam, lalu si A membuat isu lain Yes. atau memunculkan isu lain supaya orang lupa itu. Antara memang betul ada alih gaduh atau memang isu di negara ini terlalu banyak aja sih. Jadi tiap hari bom ada lagi gitu kan. Ada yang meletus lagi, Ada ada satu isu kejadian, baru. nggak tahu ini perlu riset kalau menurut gua, tapi ini kayak hal yang polanya selalu ada. Apa tuh? Jadi ini KPK dulu sebenarnya, korupsi. Setiap kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat besar, itu kan kadang-kadang susah terungkap. Yes. Atau susah ditemukan barang bukti, atau susah ngaku lah si pejabat yang Iya. diduga atau melakukan tindak kejahatan korupsi. Tapi pada saat bersamaan polanya mirip tuh, ada kasus moral yang mengikuti dia. Dan begitu kasus moralnya muncul, wah itu langsung kebongkar semuanya. Dan kayaknya lebih mudah menutup aib dibanding menutup kejahatan terkait korupsi. Sehingga orang, udah itu jangan dilakukan, dan gue ngaku deh dan sebagainya. Itu gue lihat pola itu, dan gue pernah ngomong ke KPK juga. Apa ini jadi bagian dari strategi, udah ketawa-tawa aja ya. Gak ada jawaban ya. Gak ada jawabannya. Mungkin masyarakat kita agak risih dengan hal yang sifatnya tadi judgement moral dibanding memang kejahatan yang sebenarnya lebih jahat daripada sekedar. Iya. Sebenarnya sama-sama. Karena nggak kan bisa kita riset menunjukkan kategorikan. kita termasuk salah satu negara yang menganggap agama adalah hal penting. Lebih dari 94-95% Ya, riset terakhir tuh. masyarakatnya kan menganggap agama adalah hal penting. Jadi isu-isu soal moral itu memang Jadi concern yang jadi jauh lebih concern, tinggi. jadi concern yang jauh lebih tinggi, dan kita sama-sama mungkin punya basis moral yang mirip-mirip lah ya. Tidak melakukan pelecehan seksual, tidak itu jadi kayak selingkuh, yang kayak gitu-gitu ya. Value yang disepakati Value yang semua bersama. disepakati, tapi soal anti korupsi, soal demokrasi, Beda-beda itu aja kan mungkin beda-beda dan nggak semua orang peduli soal itu. Jadi kalau pendekatannya memang harus moral ya mau gimana lah ya, memang masyarakatnya seperti itu. Kadang-kala ya, memang masyarakatnya seperti itu. Ya, ya. Gitu. Nah kalau di tengah masyarakat yang tadi tuh terpecah-pecah dengan banyak kepentingan, banyak minat dan entah juga di-create dan sebagainya, kita bisa bersuara dengan lantang lalu bisa mempengaruhi atau berdampak, itu menurut Oki gimana caranya? Oke. Tidak mudah ini pertanyaannya. Pertanyaan yang susah dijawab, lebih susah orang lagi media dilakukan. bingung jawab ini ya. Iya, jadi mungkin ya memang kita harus banyak-banyak berisik juga. Kali ya, mungkin kita juga harus ya orang-orang yang punya pengetahuan lebih, orang-orang yang punya privilege lebih, tahu apa yang sedang terjadi harus bersuara. Karena salah satu yang sering terjadi adalah orang yang bodoh sangat lantang, orang yang pintar ragu-ragu untuk bersuara. Kan itu sering banget terjadi. Gitu kan, karena semakin orang pintar kan terjadi yang namanya ilmu padi, ya kan? Semakin berisi semakin merunduk, gitu ya. Semakin dia tahu banyak hal, semakin dia tahu juga banyak hal nih yang gua nggak ketahuin. Jadi gua nggak seyakin itu untuk memberi judgement, untuk ngomong soal ini, soal itu. Keraguan-raguannya muncul justru karena dia orang yang intelek, gitu ya. Di saat yang sama, di era ini orang-orang bodoh semua diberikan megafon untuk bersuara, untuk mengambil market share, gitu ya, di public attention, sehingga mereka mau ngomong seaneh apapun goes unchallenged. Nggak ada yang men-challenge itu karena mungkin orang-orang pintarnya, siapa sih yang percaya kayak begini, gitu ya. Padahal di luar sana banyak yang percaya. Banyak. Akhirnya yang percaya soal itu, ya kan. Jadi seringnya terjadi post-truth, gitu ya. Nggak lagi sebuah kebenaran ditentukan oleh landasan objektif, tapi ya masalah siapa feeling yang aja dan siapa yang paling lantang aja. Jadi ya salah satu hal yang memang gue coba untuk rawat kemauan dan keberanian buat berbicara, buat berisik dulu aja, gitu loh. Jangan cuma diam, jangan cuma tunduk dan patuh. Oh ya, kata pemerintah begini, udah ikutin aja. Oh kata polisi begini, udah ikutin aja. Gua rasa itu kontraproduktif juga. Jadi gua sangat demen ngeracunin orang-orang yang gua tahu punya kapasitas, punya untuk kompetensi. Misalnya dia dokter, ayolah ngomongin soal kesehatan. Misalnya dia adalah jurnalis, ya lebih banyak ngomong. Misalnya dia aktivis ya dan lain sebagainya, atau dosen gitu ya. Ya lu lebih banyak bersuara, orang-orang kayak lu nih yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi itu sih yang pertama banget harus dilakukan. Yang kedua, memang orang-orang warasnya ini harus berjejaring sih, menurutku.
Ya, ini kesempatan yang baik sih. Yes. Konsolidasi sedang Iya, terjadi. konsolidasi itu Orang waras. penting banget karena mereka yang tidak waras itu sudah sangat guyup, ya, sudah sangat guyup dan kita nggak akan bisa ngalahin mereka kalau kitanya Nggak berjari. jalannya sendiri-sendiri, Ya. gitu ya. Kitanya nggak mengkonsolidasi kekuatan, ya kitanya udah kalah jumlah sebenarnya. Dari sisi jumlah memang kita sudah kalah, Oke. gitu karena ya orang berpendidikan di Indonesia kan tidak sebanyak itu ya. Riset menunjukkan kayaknya lulusan sarjana di kisaran 9-10% aja. Dari Lulusan totalita ada apalagi yang populasi ya. lebih tinggi dibandingkan populasi, gitu ya. Jadi memang challenge-nya berat, gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kayak aku yakin ada teori yang bilang bahwa critical mass itu sebenarnya cukup 3,5% aja Oke, dari untuk membawa populasi perubahan. untuk menjadi lokomotif perubahan. Selama critical mass 3,5%-nya ini lantang, bersuara, mau ambil peran, mau turun ke jalan dan berjejaring, itu yang paling penting. Itu sebenarnya cukup untuk menjadi lokomotif perubahan, membawa dampak dan juga impact yang lebih baik buat masyarakat, buat negara. Cuma ya populasi kita kan nyaris 300 juta, 3,5%-nya juga banyak. Banyak itu. Iya, butuh 10 juta orang ya kan. Ya. Tidak mudah memang mencapai ke sana. Cuma ya pelan-pelan aku sih cukup positif sih, cukup berpengharapan. Ngelihat karena ketika diundang ke acara-acara diskusi anak-anak muda di berbagai daerah gitu ya, nggak cuma di Jakarta itu ada. Mereka membentuk simpul-simpul gerakannya sendiri, mereka lagi berjejaring, mereka mau belajar, jadi cukup menumbuhkan harapan sih sebenarnya. Cuma memang ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam semalam. Memang prosesnya pasti panjang. Betul. Untuk mencapai konsolidasi gerakan ini. Ya, Roma tidak dibangun dalam semalam. Katanya. Nah, betul. Apalagi konsolidasi demokrasi di Indonesia yang susah. tercerai-berai. Betul. Cuma kurasa akan ada momennya itu terjadi. Akan ada momentum di mana itu terjadi. Karena kemarin beberapa hari lalu di Serbia warganya turun ke lapangan ke jalan korupsi, karena ada terjadi kecelakaan ya, ada sebuah tragedi yang ditengarai karena korupsi, gitu ya. Orang berbondong-bondong turun ke jalan, diperkirakan 300.000 sampai 1 juta penduduk turun ke jalan, padahal populasi mereka cuma 6 juta. Bayangin, jadi kayak what, bisa 1 juta orang sampai turun ke jalan karena ada shared reality yang terbangun, ada momentumnya gitu ya, dan itu nggak mungkin baru terjadi sekali. Iya, pasti ya, ada pasti udah sebelumnya. banyak kejadian-kejadian sebelumnya yang ya akhirnya udah nyantol di kepala banyak masyarakat, dan ketika ada momentum ya itu terjadi. Gitu. Oke. Terus berisik, berjejaring untuk membuat orang-orang yang punya tadi critical mass itu menjadi gerbong perubahan. Betul. Atau pembawa inilah suluh kalau api itu, sehingga ini loh arahnya ke sini. Yes, betul. Gitu, Ki. Thank you, Ki ya. Siap, sama-sama. Mulai dari bacaan-bacaan dan kemudian bacaanmu ternyata jadi roh yang kemudian mengisi tulisan-tulisanmu dengan tema-tema ya sosial, kritik, lalu juga gerakan, itu kan jadi momen. Dan tadi Bumi Manusia, jurnalis, dan pola menulismu udah pola jurnalistik. Iya kan, gue berusaha belajar menjadi Mingke. Wah, Mingke, kita sudah melawan sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ya, itu sih. Thank you, Ki ya. Sama-sama.